Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Saproni di channel YouTube Saproni Moto. Salam Jazzbul. Oke teman-teman, kali ini saya dapat job service dari salah satu penonton YouTube channel saya yang kulkasnya rusak. Saya sekarang berada di daerah Meruya, Jakarta Barat, dan di belakang saya ini kulkasnya tipe kulkas 2 pintu digital inverter. Oke teman-teman, bagaimana cara perbaikannya dan bagaimana cara pengecekannya step by step? Ikuti terus videonya sampai selesai. Samsung digital inverter. Ini Samsungnya model RT43H5251SA. Oke, pertama kita cek dulu ya di PCB control ini. Di sini ada dua modul ya. Yang pertama modul inverter dan kedua modul kontrolnya. Nah, ini dibuka. Oke. Nah, nanti ketika pas power dihidupkan ya, power listrik kita colokkan, indikator lampu ini satu kali berkedip. Setelah itu dia mati indikatornya, kemudian yang indikator di sini biasanya ada indikator itu sama berkedip. Setelah itu beberapa detik, jika kulkasnya normal ini akan nyala. Nah, kita lihat nanti fokus di sini. Kalau dia nyala itu berarti kompresor normal. Tapi kalau indikator ini berkedip, ini berarti ada masalah di kompresor. Oke, sekarang saya coba hidupkan dulu kulkasnya. Oke, tadi sudah berkedip satu kali. Ya, kita tunggu. Nah, ini nyala. Tidak berkedip berarti kompresor ini sudah beroperasi, dia nyala. Kompresor normal. Nah, ini dipegang pun ada getaran ya. Ini normal untuk kompresor. Oke, ini bisa langsung dimatikan kembali. Nah, nanti untuk teman-teman yang punya tang ampere, ini bisa dipasang tang ampere ya. Jadi biar supaya ketahuan ini si kompresornya ini benar-benar bekerja atau tidak. Nah, di sini ada tulisan UVW. Nah, UVW ini kabel hitam, ungu sama biru. Nah, nanti di salah satu aja sini kasih tang ampere. Untuk inverter biasanya start awalnya di 0,2 atau 0,3. Nanti setelah beberapa detik dia naik seperti itu. Sesuai kapasitas si kompresornya. Ini sudah kita cek ya, nyala. Nah, info pemiliknya ini nggak dingin. Sekarang kita cari penyebabnya. Dan untuk kulkas Samsung ini, nah ini biasanya sering ya, untuk kulkas Samsung tipe ini sering, dan bukan sekali dua kali saya temukan ini hampir semua kulkas Samsung itu kelemahannya di sini, di bagian sini. Nah, ini coba sekarang kita cek ya. Biasanya di sini ada pipa yang korosi yang. Nah, sebentar, saya fokuskan dulu. Nah, ini dia. Nah, ini penyebabnya ya.
dia pipanya korosi ternyata. Ini kelemahan kulkas Samsung ini. Jadi pipanya korosi, kemudian dia bocor dan freonnya keluar habis. Nah, jadi buat teman-teman, kalau kulkas Samsung tipe inverter itu cara pengecekannya simpelnya seperti itu ya. Dibuka dulu, posisi kulkasnya belum dihidupkan, dibuka si ininya ya, dibuka, nanti dihidupkan. Lihat tadi modul ininya, kalau nyala satu kali dia berarti normal, untuk PCB-nya normal, modul inverternya normal, nyala sekali, kemudian tunggu beberapa detik. Kalau dia nyala itu berarti kompresornya normal. Tapi kalau ini berkedip-kedip, terus berkedip-kedip, berarti kompresornya bermasalah. Oke, simple ya. Oke guys. Nah, biasanya di sini ini udah sering. Oke, karena saya sudah tahu nih penyebabnya di sini. Ini nanti paling solusinya pipa ini saya ganti pakai pipa tembaga ya. Ini saya potong. Oh, yang itu Pak, apa namanya? Nah, nanti nggak saya lewatin dalam ya, di luar aja. Nanti ke sini. Kenapa nggak saya lewatin dalam? Nah, ini sebenarnya fungsi dari pipa ini. Kenapa dimasukkan ke penampungan air? Itu fungsinya buat mengeringkan air dari depros ya. Air dari depros, sistem deprosnya yang pencairan bunga es. Nah, dia airnya masuk ke tampungan sini. Nah, ini si pipa ini fungsinya buat memanaskan si air tersebut biar kering. Nah, sebenarnya tanpa pipanya dimasukin ke sini pun itu airnya bisa kering. Kenapa? Karena dia sudah mendapat panas dari kompresor. Jadi dipanaskannya, dikeringkannya oleh kompresor ini ya. Nah, jadi walaupun nanti pipanya saya tidak masukkan ke sini, lewat luar, tapi tetap bak penampungan ini tetap kering. Nah, ini sudah saya coba sekitar 3 tahun yang lalu dan masih awet. Itu dipakai di rumah saya sendiri. Setelah 3 tahun pakai masih awet, kulkasnya pun masih ada. Oke, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung eksekusi aja.
Oke, nah ini dia ya teman-teman, ini dia yang bagian korosinya, ini karat. Nah ini kulkas Samsung kelemahannya di sini, itu bukan 1-2 kali saya temukan, hampir semua kulkas Samsung tipe ini pasti seperti ini. Nah, ini yang mau saya ganti. Nah, kita lanjut. Sini. Wih, rumit, udah keluar. Manis. Panas. Oke, teman-teman, ini pentil untuk isi freon sudah saya pasang. Nah, ini pipa yang saya ganti. Ini pipa yang saya ganti sudah terpasang, nanti bisa dirapikan kembali kalau sudah selesai. Nah, untuk ini, untuk filter, nah ini filter dryer bisa ada 2 opsi ya. Ini bisa diganti, bisa juga tidak diganti. Nah, ini tergantung seberapa parah kebocorannya. Karena kebocorannya cuma di sini, itu kemungkinan air terhisap mungkin nggak terlalu parah. Tapi bisa juga kalau mungkin si pemiliknya ketika kulkas sudah tidak dingin tapi terus dihidupkan, ini bisa tersedot ke sistem. Jadi ini bisa diganti dan bisa enggak. Kalau tidak diganti, nanti pipa yang ini kita potong, buang tekanan di sini. Nah, nanti ketika ada dihidupkan dan kita tekan supaya jika ada air yang masuk ke sistem bisa terbuang di sini. Dan ini bisa dipakai lagi. Tapi kalau saya ini tetap saya ganti karena lebih meminimalisir resiko ya, daripada bolak-balik kita dikomplain hanya gara-gara filter dryer. Jadi mending saya ganti untuk meminimalisir potensi
terjadi filter mampet. Oke, mungkin ini saya potong aja nanti ya. Sekarang untuk mengetes jalur pipa ini jalurnya sudah normal atau belum, atau ada yang tersumbat. Kita langsung coba hidupkan aja. Ini mesinnya udah hidup. Ini sekalian kita flushing ya. Jadi kalau ada kemungkinan air yang kesedot ke sistem, ini kita keluarkan lewat sini aja. Oke, ini untuk tekanan udah bagus. Coba sekali lagi. Oke, untuk pipa jalur tekanan sudah bagus. Ini kita cabut aja. Kita matikan lagi. Sekarang selanjutnya tinggal pasang filter dryer. Ini filter dryer yang baru. Jadi langsung saya ganti aja. Oke, sekarang kita masuk tahap proses pemakuman. Nah, ini saya vakum menggunakan kompresor bekas AC setengah PK. Ini jalur pipa isepnya. Saya vakum menggunakan alat ini ya. Ini biasa standar gitu. Saya vakum sampai minus 30. Nah, ini nanti divakum sampai minus 30. Kita tunggu. Oke, ini udah minus 30. Nah, bisa kita tutup. Oke teman-teman, sekarang tahap ke pengisian freon.
Karena tadi sudah selesai divakum, sekarang isi freon ya. Nah, karena kulkas ini menggunakan freon R600, nah ini saya pakai gas dari Hicook ya. Kenapa? Karena ini sama, untuk kandungannya sama, hanya saja perbedaannya untuk freon R600 itu tidak memiliki bau. Kalau ini ada bau khas gasnya ya, tapi untuk kandungannya sama. Nah, kita buktikan aja ya. Nah, sekarang coba kita hidupkan ya, coba dicolok. Oke. Nah, sekarang saya mau pasang 6 ampere di sini. Nah, ini udah nyala 0,4. Sekarang kita lihat kompresornya. Ini tolong pegang 6 ampere. Nah, ini dia. Sambil diisi. Oke, tadi untuk gasnya kehabisan, jadi saya ganti pakai yang merek ini, Hicook. Untuk freonnya, kalau untuk tipe R600 ini biasanya saya kasih di 0 PSI. Untuk tipe R600 0 sampai 3, paling maksimal 3. Ini tergantung ampernya, nanti ampernya dicek juga. Untuk kulkas Samsung tipe ini dia memakai ampernya di 0,5 sampai 0,6. Oke, sambil isi freon kita cek ampernya. Ini ampernya di 0,5. Oke, masih di 0,5, 0,6. Oke, untuk pengisian freon ini posisi masih running. Saya kasih di 0 PSI. Saya coba di 0 PSI dulu sambil kita lihat hasilnya. Nah, ini di 1 PSI ya, bukan di 0 tapi di 1 PSI. Sambil dilihat hasilnya. Oke teman-teman, ini sudah saya running sekitar 15 menitan ya. Ini kalau sudah dingin, si tekanan freon turun dari tadinya di 1 PSI, sekarang di sekitar minus 4 ya. Coba sekarang mau saya coba cek kulkasnya, kita lihat sudah dingin apa belum. Nah, oke teman-teman, ini sudah mulai dingin ya, hawanya udah mulai dingin. Oke, sekarang proses selanjutnya finishing, kita segel pipa isi freonnya. Oke, sekarang saya mau segel ya biar rapi. Jadi nanti ventil pengisian freonnya
saya cabut, saya las segel. Ini jangan takut untuk R600 ya, walaupun flammable, tapi nanti ketika kita press ini sudah nggak ada tekanan keluar, jadi aman. Oke. Kurang. Oke teman-teman, pengisian freon, ventil pengisian freon sudah saya cabut dan sudah saya segel. Mesinnya sudah tidak ada bocor. Untuk perbaikan kulkas Samsung inverter hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam Jesbul.